Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Yang pertama ingin saya tanyakan itu, apakah memang ada hubungan sebab akibatnya antara dosa-dosa orang tua dengan menghidupkan anaknya dengan etika anaknya? Seperti mungkin dari yang tidak halal, jadi menghidupkan anaknya tidak beradab. Seperti kita alami sekarang kan, sekolah-sekolah kewalahan masalah etika anak-anak. Memang sudah menurun, semua guru-guru sudah mengeluh mengenai etika anak. Karena jangan sudah berani melawan ke orang tua. Apakah itu sebab akibat dari perbuatan orang tua kita yang menafkahi anak-anak dari hal-hal Terima kasih Bapak Ibu semua. Ada pertanyaan, ketika seseorang memiliki anak ini katakanlah tidak soleh-soleha, berbuat maksiat, apakah orang tuanya tetap mendapat dosa? Apa akibat dari dosa orang tua? Apakah kenakalan-kenakalan itu akibat dari orang tua atau sebabnya dari orang tua? Baik Bapak Ibu semua, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ketika ada kebiasaan-kebiasaan jelek yang terjadi pada anak itu akibat yang timbulkan dari orang tuanya. Misalkan perilaku contoh yang tidak baik dari orang tua, maka dia akan membekas kepada anak-anaknya. Karakter yang tidak baik di rumahnya, misalkan perkataan yang kotor, perbuatan yang tidak benar, akan tertanam pada anak dan pada akhirnya akan menyebar di lingkungannya. Atau pada aspek yang lain, ketika orang tua tidak memberikan rezeki yang halal. Dalam Islam dikatakan ketika orang tua mensuplai energi yang tidak halal kepada anak-anaknya, maka dia akan terbentuk watak-watak atau tabi'ah sayyi'ah, watak yang tidak baik kepada anak-anaknya. Maka rezeki yang tidak halal itu pun mempengaruhi terhadap kenakalan-kenakalan anak-anak itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita meyakini rezeki kita halal, tetapi anak-anak masih juga ada kenakalan-kenakalan tertentu, pada aspek ini mungkin kita yang belum maksimal memberikan pendidikannya. Kita belum berusaha memberikan pendidik yang baik pada anak-anak kita. Maka ketika orang tua sudah berusaha mendidiknya, berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengajarkan adab sama anak, ternyata anak ini masih juga melakukan hal-hal yang kriminal, lepaslah tanggung jawab orang tua karena dia sudah berusaha mendidiknya. Yang jadi masalah ini kalau tidak ada usaha, Pak. Tidak peduli orang tua sama anaknya, ditalahin main. Boleh kita menyekolahkan umum, boleh, tapi kira-kira sanggup tidak menanamkan nilai-nilai akhlak pada anak? Nah, kalau kita sanggup menanamkan nilai-nilai akhlak, tidak apa-apa. Yang jadi masalah cuma sekedar menyekolahkan, tapi lepas tidak memperhatikan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Maka pada titik ini saya kira orang tua yang tidak peduli sama anaknya, dia tetap menanggung dosa daripada anak-anaknya, sebagaimana sebagaimana riwayat yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab tadi. Jadi titik tekannya adalah ada tidak usaha yang dilakukan orang tua untuk menanamkan pendidikan adab kepada orang tuanya. Kalau tidak ada, seperti yang saya sampaikan tadi,